Identifikasi dan klasifikasi plantae menggunakan Google Lens. Hai, perkenalkan nama saya Kiki Puspa Pratiwi dari kelas 12 F3 dan nomor presensi 15. Di sini saya akan mengklasifikasikan plantae di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Kajen dengan menggunakan Google Lens. Oke, kalau begitu langsung aja. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai berikut. Lalu, bahan klasifikasi tumbuhan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Langsung saja yang pertama ada Birophyta atau lumut. Tumbuhan pertama Birophyta yang ditemukan yaitu Entodoon sendutrix, atau yang dikenal juga sebagai lumut Entodoon yang menggoda, merupakan spesies lumut yang termasuk dalam keluarga Entodoontaceae. Lumut ini memiliki ciri khas daun yang mengkilap, berwarna hijau kekuningan yang meruncing dengan elegan, serta batangnya yang bulat dan tumbuh berkelompok padat. Entodoon sendutrix umumnya ditemukan di hutan yang teduh dan lembab, dan memiliki kemampuan untuk menahan air. Lumut ini berperan penting dalam menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Selain itu, beberapa spesies Entodoon memiliki sifat antibakteri dan anti jamur, serta digunakan sebagai tanaman hias dalam akuarium dan terarium. Berikut adalah klasifikasinya dan juga manfaat-manfaatnya. Tumbuhan yang kedua yaitu Octobleparium albidum atau lumut Octobleparum adalah spesies lumut dari keluarga Calimperaceae. Ciri khasnya adalah daun kecil berbentuk lanset berwarna hijau pucat hingga putih, tumbuh di daerah tropis dan subtropis pada batu, kayu, atau tanah lembab. Lumut ini berperan penting menjaga kelembapan dan mencegah erosi, serta menjadi indikator kualitas lingkungan. Berikut adalah klasifikasinya. Juga manfaat-manfaatnya. Selanjutnya yaitu Pteridophyta atau paku-pakuan. Tumbuhan yang pertama ada Davallia vaginesis, juga dikenal sebagai pakis kaki beruang atau pakis kelinci. Adalah spesies pakis yang berasal dari Fiji. Pakis ini terkenal karena rimpangnya berbulu halus dan menjalar yang menyerupai kaki binatang. Daunnya berwarna hijau terang, berbentuk segitiga dan terbagi-bagi menjadi beberapa anak daun. Davallia vaginesis tumbuh baik di tempat yang teduh dan lembab, dan sering ditanam sebagai tanaman hias dalam pot atau keranjang gantung. Berikut adalah klasifikasinya. Juga manfaat-manfaatnya. Tumbuhan kedua ada Platycerium bifurcanthum, atau yang lebih dikenal sebagai tanduk rusa, adalah jenis tanaman paku epifit yang populer sebagai tanaman hias. Memiliki ciri khas daun yang berbentuk seperti tanduk rusa dan tumbuh menjuntai ke bawah. Terdapat perisai daun yang tumbuh tegak menutupi bagian akarnya. Tanduk rusa dapat tumbuh dengan baik pada media tanam yang poros dan memiliki dryness yang baik. Berikut adalah klasifikasinya dan juga manfaat-manfaatnya. Selanjutnya yaitu ada Gymnospermae. Thuja occidentalis atau yang dikenal sebagai pohon Arbovitae adalah spesies tumbuhan runcung yang umum ditemukan di bagian timur. Pohon ini memiliki daun berbentuk sisik yang tersusun rapat pada cabang-cabangnya dan menghasilkan kerucut kecil. Thuja occidentalis sering digunakan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang menarik dan mudah dipangkas. Selain itu, kayunya yang ringan dan tahan lama juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bahan bangunan. Berikut adalah klasifikasinya dan juga manfaatnya. Selanjutnya yaitu ada Cycas, yang dikenal sebagai pakis haji. Adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam genus Cycas. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang mirip dengan palem, tetapi sebenarnya tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Pakis haji memiliki batang yang kuat dan daun-daun yang tersusun menyirip.
Beberapa spesies pakis haji memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan sebagai tanaman hias. Selain itu, beberapa bagian dari tumbuhan ini juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Berikut adalah klasifikasinya. Dan juga manfaatnya. Yang terakhir ada Angiospermae. Monokotil. Dendrobium mutabile termasuk dalam keluarga anggrek yang berasal dari wilayah Malaysia. Bunganya kecil namun menarik dengan warna bervariasi dengan corak atau bintik-bintik merah. Dendrobium mutabile tumbuh baik pada batang pohon atau bebatuan yang lembab dan membutuhkan cahaya tidak langsung serta sirkulasi udara yang baik. Berikut adalah klasifikasinya dan juga manfaatnya. Tumbuhan selanjutnya yaitu Ravenea rivularis atau yang lebih dikenal sebagai majestic palm. Palem ini populer sebagai tanaman hias karena penampilannya yang elegan dan tropis. Majestic palm memiliki batang tunggal yang ramping dan tinggi dengan daun-daun yang panjang dan melengkung ke bawah. Tanaman ini membutuhkan cahaya yang cukup serta penyiraman yang teratur. Berikut adalah klasifikasinya dan juga manfaatnya. Dikotil. Bougainvillea spectabilis atau yang lebih dikenal sebagai bougainville adalah tanaman hias populer yang terkenal karena bunganya yang berwarna cerah dan menarik. Meskipun sering dianggap sebagai bunga, bagian berwarna-warni bougainville sebenarnya adalah braktea atau daun yang mengelilingi bunga kecil yang sesungguhnya. Tumbuh subur di daerah iklim tropis dan subtropis dan dapat ditanam sebagai tanaman hias di pot, pagar hidup atau bahkan sebagai tanaman rambat. Berikut klasifikasinya dan juga manfaatnya. Tanaman terakhir ada Impatiens balsamina, yang dikenal juga sebagai pacar air, adalah tanaman hias semusim yang populer karena bunganya yang berwarna-warni dan mudah dirawat. Tanaman ini memiliki batang yang lunak dan daun yang bergerigi. Bunganya memiliki warna seperti merah, ungu, dan putih. Ciri khas dari pacar air adalah bunganya yang akan meledak saat disentuh, sehingga bijinya tersebar. Berikut klasifikasinya dan juga manfaatnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bisa dilihat ini lagi nyari tanaman di sekitar kawasan indoor. Tanamannya ada banyak banget, paku-pakuan, Angiospermae, mostly dominasinya di sekolah ini adanya Angiospermae. Yang jarang ada itu Gymnospermae. Ya, itu pokoknya yang J. Susah. Ini Angiospermae. Terus di sini kebanyakan yang besar-besar, nggak tahu itu apa. Oke. Oh sebentar, kayaknya kita nemu paku-pakuan deh. Ada di salah satu pohon, ini kayaknya pohon nggak tahu apa. Ini ada paku-pakuan. Terus kita nyari lagi. Kayaknya di sini banyak yang kecil-kecil. Mungkin kalau lumut kelihatan ya jelas. Itu ada di bawah-bawah. Itu ada lumut-lumut hijau. Bisa di-scan juga. Tapi paling gampang di-scan itu kayak lumut-lumut yang ada di batang-batang kayak gini. Itu gampang banget buat di-scan. Sebenarnya di depan kelas kita itu ada satu guys, Gymnospermae. Itu pinus. Pinus di depan kelas kita. Ini ada pinus, dua pinus. Itu sebenarnya Gymnospermae. Udah saya scan kok, tenang. Udah saya scan. Oke, Gymnospermae udah saya scan. Halo guys, jadi kita masih mencari lumut sampai hari Jumat ya. Lihat masih ada Eva sama Lika masih cari sekarang di depan ruang guru, depan lapangan ruang guru. Mereka masih pada nyari, ngasihkan di sini banyak banget. Ada paku-pakuan lagi. Terus di batang-batangnya ada lumut banyak banget. Ya, segitu dulu. Ya gitu aja. Terus ini kayaknya ada Angiospermae monokotil. Terus, bentar, mari kita change. Di depan ruang guru yang tinggi-tinggi gitu, Angiospermae hampir semuanya.